Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah kalau Allah izinkan tanggal 20 kita memiliki presiden baru. Apa yang harus dilakukan oleh kita umat Islam? Banyak pelajarannya. Yang pertama tentu kita harus bersyukur. Kita bisa melewati episode-episode yang di negara-negara lain, Masya Allah, banyak menimbulkan petaka dan tragedi. Itu saja merupakan kesempatan buat kita untuk berbenah. Do not be the loser. Jangan jadi the loser. Be the winner. Jadilah the winner. Alhamdulillah. Kita syukuri dulu keadaan itu. Yang kedua, saya mencatat catatan kecil buat banyak sekali generasi muslim, muslimah dan umat Islam yang kalau boleh diingatkan itu ya, agar jangan meninggalkan dunia pengusaha dan dunia penguasa. Jangan benci kelewat benci, sebel kelewat sebel, malah gak mau ngurusin. Enggak dah, gue mau gak mau ngurusin dah. Itu mau urusan orang. Jangan begitu. Harga satu pengusaha seperti hari ini, saya alhamdulillah dengan izin Allah, diizinkan Allah Subhanahu wa taala memiliki kurang lebih 1.700 karyawan. Lewat brand Warung Steak and Shake. Terus ada Bebek Selamat. Ada kuliner-kuliner yang lain. Dan insya Allah dalam waktu dekat bertambah lagi 1.000 karyawan. Dengan kita masuk ya menjadi pemegang saham di Ayam Bakar Mas Mono. Saudara bayangkan ya, ketika harga satu orang owner bisa setara dengan 4.000 orang yang bekerja dengan dia, apa jadinya gitu? Kalau yang satu ini bilang, di sini tuh tempat kerja, ya, bukan tempat sholat, ya, paham? Kita sebagai pekerja tetap nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu loh. Karena berhadapannya sama perut, ekonomi gitu. Maka ketika posisi pengusaha ini ya, kemudian saudara bisa ambil bagian di sana. Tentu dengan kesantunan, dengan etika, dengan akhlak, dengan perjalanan yang baik, lagi halal dan berkah. Maka inilah yang disebut bahwa sebaik-baik harta ya di tangan orang yang saleh. Karena ketika saya menjadi owner, salah satu owner ya, apa kemudian kebijakan yang saya bawa? Kebijakan yang saya bawa adalah tolong ya absen pagi harinya duha ya. Makasih ya, saya sangat menghargai teman-teman karyawati yang memulai pagi dengan duha. Saya siapin catatan khusus bukan buat apa-apa, buat saya senang-senang aja bahwa saya memiliki karyawan-karyawati yang soleh, yang soleha. Lah, ini kan langitnya biru gitu loh, biru. Ketika di tempat yang lain Mau sholat aja mesti sembunyi.
mesti izin. Kita nggak bisa duha barangkali di tempat yang lain. Karena jenderalnya, kepalanya, pimpinannya, bosnya, pengusahanya. Laisa minna. Kita malah punya SOP. Salat berjamaah ya. Yang bagian paling depan kayak salat khauf. Ganti jajat gitu. Harga satu pengusaha, ya harganya bisa 3-4 orang, bisa 30-40 orang, bisa 300-400 orang, bisa 30.000-40.000 orang, bisa 100.000. Bila Anda adalah pengusaha sawit misalnya, ada 100.000 pekerja di perkebunan sawit saudara, ini kan Masya Allah gitu. Nah hebatnya nih harga penguasa. Ya salah. Lebih daripada harga pengusaha. Nah dunia ini yang jangan ditinggal oleh kita. Gitu. Ikutlah warnai. Saat ini mungkin dari 15, dari 10 ibu-ibu, 15 mungkin sudah melarang anak-anaknya masuk dunia politik. Udahlah, jangan nanti bahaya gini gitu. Lah kan berhasil. Berarti kita yang nggak masuk lagi, ntar yang masuk orang lain. Ntar giliran yang masuk orang lain, yang ngisi orang lain marah-marah lagi. Padahal kita yang salah. Kemarin kemana aja gitu. Be the winner. Ketika konstitusi kita mengatakan siapapun Anda berhak menjadi pemimpin, yuk, hayo gitu loh. Yuk hayo gitu. Bismillah gitu loh. Dengan nawaitu tulus karena Allah, kita masuk. Maaf ya Pak, harga satu RT. Ketika dia bilang nggak ada. Apaan pakai sholat Jumat keluar segala, ganggu jalanan. Bikin 2 kali kan boleh tuh bikin 2 kali. Gitu. Terus nyeletuk nih orang-orang kampung. Wah, dengan santai RT-nya bilang, kemarin pemilihan RT nggak ada yang mau. Giliran gue yang jadi RT aja, gue punya keputusan lu begini. Ya lu aja yang mau jadi RT, ya lu aja dah kalau emang mau gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain kita. Tentu ketika kita menjadi RT, menjadi RW, menjadi lurah, menjadi camat, menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden, yo aja mentang-mentang. Yo ada teman-teman dari Hindu, dari Buddha, dari Kristiani, dari bahkan mungkin mereka yang tidak beragama, tapi dia adalah orang Indonesia. Oke. Show your best. Tunjukin kemampuan terbaik saudara. Tapi setidaknya saudara sudah melindungi kan gitu. Kayak begini ya. Ngapain sih dipaten-patenin nama? Biarin aja lah, nama kan punya Allah. Enggak begitu bos. Kalau yang matenin orang lain, tiba-tiba dia datang, lu nggak bisa bikin merek ini. Karena merek ini punya gue. Ya kan lu yang susah. Setidaknya begitu loh. Kalau ente yang jadi, ente ngamanin. Tapi bukan berarti kemudian kita bertindak sewena-wena. No. Show your best. Bayangkan ketika harga satu presiden. Allah. Setara harganya dengan 200 jutaan penduduk Indonesia. Atau mungkin hampir 300 juta. Oh. Kum, bangun. 4-5 tahun yang lalu saya udah bilang nanti bakal ada yang bercanda-canda masuk, gitu. Ya, sekarang kita udah ngelihat, udah bukan bercanda, udah di sana gitu. Nah, for tomorrow Pak, untuk yang waktunya akan datang gitu, mendingan siapin diri dah. Biar gimana kalau golok udah di tangan gitu, kalau ada yang mau ajak berantem tinggal buka aja goloknya, nggak nyari-nyari lagi gitu. Kalau sekarang kan kita nyari-nyari mana golok, udah terlambat loh. Orang lain udah siap-siap dari sekian tahun yang lalu gitu. Kompetisi kita makin berat. Kita berhadapan dengan liberal. Kita berhadapan dengan kapitalisme. Kita berhadapan dengan paham-paham yang Allah karim, Masya Allah. Kadang-kadang kita kalau ngomong agak kenceng dikit, kita yang dianggap tidak menghargai pendapat orang. Allah, ini zaman Masya Allah. Lah kemana orang-orang baik? Kami. Sini orang baik. Lu bisa mikir deh. Lu bisa gerak-gerak deh. Islam is calling you. As this country is calling you too. Islam manggil ente sebagaimana negeri ini juga manggil ente. Jangan serahkan sama mereka gitu.
Saya datang gitu. Takdir Allah deh tuh, malam takbiran kapan gitu, anak aneh masuk rumah sakit. Begitu saya nongol, si karyawati senang melihat saya gitu. Susternya senang melihat saya. Ya Ustadz Yusuf, ya Allah. Dia lupa kalau saya harus daftar, kalau saya harus begini, saya harus begitu. Dia curhat duluan. Ya Ustaz, di sini nggak bisa pakai jilbab. Padahal rumah sakitnya masih punya kita-kita. Masih punya kita-kita, masih punya muslim. Dokternya juga 80% masih kita-kita. Bagaimana orang lain? Terus dia bilang kalau saya pindah ke RSPP gimana ya Ustaz ya? Di sana lebih kecil tapi di sana boleh pakai jilbab. Ngobrol itu Mas. Boleh sih pakai jilbab Ustaz, tapi dipindahin ke bagian apa yang kira-kira nggak ketemu sama orang segala macam. Terus kita mau marah-marah, nggak usah, bikin aja rumah sakit. Yo mari daripada marah-marah, kita bikin aja rumah sakit. Itu memang kekuasaan orang. Mau diapain? Yang salah sama kita sih nggak punya rumah sakit gitu kan? Bikin aja gitu Mas. Santai ya, kalem. Ada satu lagi rumah sakit saya datang gitu. Begitu masuk lift, ada 2 staf rumah sakit barengin saya masuk lift, gitu masuk. Terus dia nanya, Ustaz, maaf ya, ngobrolnya begini aja nih, gitu. Emang kenapa? Kamera Ustaz. Apa kali kamera juga, biarin aja. Kan nggak dengar omongan kita. Iya sih. Ustaz mau kemana? Ke lantai 5. Ke basement dulu dong Ustaz. Lihat yang keluar masuk nih. Di sini nggak boleh pakai jilbab. Jadi yang pergi pakai, yang pulang tanggalkan, karena yang datang tanggalkan karena kerja gitu. Ya udah saya ke basement. Benar, pemandangan itu benar. Udah rumah sakitnya disebut, dipuji. Allah. Nah, akhwat-akhwat yang kalau udah tahunan kayak begitu kan bisa mati rasa juga gitu. Lama-lama ribet, yang ntar aja dah